Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila dengan NPM 243111149, jurusan Sistem Informasi kelas SI 24C. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi. Yang pertama, pengenalan akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan suatu entitas. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan. Penjelasan laba kotor. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan dari penjualan dan biaya pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualannya sebelum mempertimbangkan biaya operasional lainnya. Penjelasan laba bersih. Laba bersih adalah laba akhir yang diperoleh setelah semua biaya termasuk biaya operasional, biaya bunga, dan biaya pajak dikurangkan dari pendapatan. Ini adalah angka yang paling sering digunakan untuk menilai profitabilitas perusahaan. Penjelasan neraca saldo. Pengertian neraca saldo adalah daftar semua akun dalam buku besar beserta saldo akhir mereka pada suatu titik waktu tertentu. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit yang merupakan prinsip dasar akuntansi. Penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo dilakukan setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal dan dipindahkan ke buku besar. Neraca saldo biasanya dalam format tabel yang mencakup kolom untuk akun, saldo debit, dan saldo kredit. Fungsi neraca saldo memastikan bahwa pencatatan akuntansi telah dilakukan dengan benar. Total debit sama dengan total kredit. Menyediakan informasi awal untuk penyusunan laporan keuangan. 2. Membantu dalam identifikasi kesalahan dalam pencatatan. Lanjut lagi, analisis neraca saldo. Analisis neraca saldo melibatkan pemeriksaan saldo akun yang untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Jika terdapat ketidaksesuaian, akuntan perlu menelusuri kembali transaksi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Next, jenis-jenis akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Fokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan kredit. Kedua, akuntansi pajak. Berfokus pada perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak. Ketiga, akuntansi manajerial. Menyediakan informasi untuk manajemen internal guna pengambilan keputusan. Keempat, akuntansi biaya. Menganalisis biaya produksi dan operasional untuk membantu dalam pengendalian biaya. Next, peran neraca saldo dalam laporan keuangan. Neraca saldo berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Dengan memastikan bahwa semua akun telah dicatat dengan benar, neraca saldo membantu akuntan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan dapat diandalkan. Penyesuaian. Penyesuaian adalah proses yang dilakukan untuk memperbarui akun-akun dalam buku besar agar mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian biasanya dilakukan untuk mencatat pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum diterima, serta biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Jenis-jenis penyesuaian. Pendapatan yang diterima di muka, pendapatan yang telah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan. Kedua, akrual. Pendapatan atau biaya yang diakui sebelum kas diterima atau dibayarkan. Tiga, biaya yang masih harus dibayar, biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Keempat, amortisasi. Pengalokasian biaya aset telah tetap selama masa manfaatnya. Sekian penjelasan tentang akuntansi, dasar-dasar akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.